Tanti Channel. Di video kali ini saya akan wawancara dengan perawat gigi dari Puskesmas Ulak Paceh. Sebelum kita memasuki beberapa pertanyaan, kita perkenalan dulu sama dua staf yang cantik ini. Silakan. Halo, nama saya Rika Namayanti. Saya alumni Poltekkes Kemenkes Palembang, jurusan Kesehatan Gigi tahun 2010, dan saya sekarang berada di staf Puskesmas Ulak Paceh. Hai, nama saya Riani Berlina. Saya lulusan D3 Poltekkes Kemenkes Palembang tahun 2008. Ya, pertanyaan selanjutnya, kalian kok bisa mau masuk atau suka ke perawat gigi? Ada alasannya nggak? Jelas tentu ada alasannya kenapa kita bisa kuliah dan sampai sekarang ini bisa selesai maksudnya. Yang jelas kita itu cukup penasaran ya sama yang namanya belajar di bidang kesehatan gigi dan mulutnya. Mungkin dianggap remeh mengenai kesehatan gigi dan mulut, tapi itu juga sangat penting bagi kesehatan kita. Khususnya kebanyakan masyarakat sekarang penyakit yang paling banyak di dalam kesehatan gigi dan mulut itu yaitu karies. Makanya kami sangat penasaran sekali bagaimana sih yang namanya karies itu dan berapa banyaknya masyarakat yang masih sangat awam dan ini mengenai kesehatan gigi dan mulut. Ada yang mau ditambahkan pada saudara saya? Ya, cukup mewakili. Tapi mau jadi perawat gigi itu niat kalian sendiri atau disuruh orang tua? Iya, niat sendiri sih. Sama iseng. Iya, Oh gitu ya. Terus masih ingat nggak waktu masih kuliah pelajaran apa sih di perawat gigi itu yang kalian nggak sukai? Sebenarnya sih tidak ada yang tidak disukai, semuanya itu sangat bagi kami dan itu harus kami sukai, walaupun itu sebenarnya sulit dilewati, tapi wajib dan sangat wajib untuk kita sukai. Dan di situ banyak sekali macam-macam pelajaran seperti yang kita ingat, apakah sepertinya oral diagnostik ya, preventive dentistry, PP, ortodonti, kedokteran dasar, obat-obat kedokteran gigi, dan lain sebagainya. Konservasi itu penambalan, eksodonsi, pencabutan gigi sulung, kemudian ya banyak sih sebenarnya. Terus ada nggak suka duka waktu kalian menempuh kuliah ke perawatan gigi? Banyak sekali suka dukanya, dari mencari pasien keliling. Dan disuruh cari pasien ya, waktu praktek. Waktu praktek itu kita harus mencari pasien. Nah, terkadang juga tidak semua orang itu mau dijadikan pasien. Benar. Makanya disitulah suka dukanya, kesulitannya. Kita kan banyak ke SD, sekolah itu kan yang di rata-rata anak sekolah dijadiin pasien. Resikonya dari guru, terus dari orang tua, kemudian itu anak sendiri. itu sendiri. Jadi banyak yang Tapi kan ada juga salah satu teman juga nggak bisa lulus karena gagal praktek, karena tidak mencukupi poin dari pasien yang mereka dapati, ya kan Kak? Saya dengar waktu pernah saya ngobrol sama perawat gigi, ada yang kalau kuliahnya itu di asrama atau tidak ya. Asrama. Nah, kalau kalian di asrama atau tidak? Iya, ya sama. Yang Wajib diwajibkan. Wajib 6 bulan kalau Istilahnya boleh. karena di Palembang kan jadi wajib 6 bulan. Suka duka asrama gimana? Bisa diceritain nggak? Susah senangnya ya pengalaman kita yang paling menarik itu makan bersama ompreng. Mencuci ompreng. Iya. Tapi menu masakannya selalu beragam. Beragam, alhamdulillah selalu beragam. Nah, yang mau saya tanyain waktu kalian kuliah ada mahasiswa cowok nggak? Ada ya. tapi sangat minim, hitungan jari 2 atau 3 yang orang. cowok asrama atau enggak? Asrama. Tapi nggak dicampur atau dicampur? Tidak. Gitu ya. Terus setelah tamat kuliah, sudah berapa kali kerja di tempat mana aja? Bisa ceritain nggak pengalaman hidup kalian? Bagaimana Kak? Berapa kali?
mulai kan otomatis waktu kalian mau terjun kerja dengan dunia kuliah kan beda. Nah, bisa diceritain nggak? Alhamdulillah sih dari sebelum tamat udah ikut dokter praktek. Jadi terus tamat 2008 itu masih ikut dokter praktek, ikut tes PNS 2009 di Martapura kalau tidak salah. Aku timur. Alhamdulillah tidak lulus. Lagi tahun 2010 sekali mubah. Alhamdulillah lulus. Tetap di dokter praktek masih terus. Terus untuk supaya kalian lihai, profesional dalam bidang menangani gigi kan harus banyak praktek tuh. Itu gimana caranya untuk supaya kalian profesional dalam menangani tentang gigi? Dari seperti kita menangani pasien. Harus itu ya. Harus kita terapkan terus. Baik baik di tempat kerja maupun penerimaan pasien di rumah sesuai dengan SOP kita tadi. Nah, sekarang ini kan lagi COVID-19 nih. Ya. Nah, ada peraturan nggak buat pasien yang mau berobat ke poliklinik gigi? Berdasarkan himbauan dari Persatuan Terapis Gigi dan Mulut, kita sebagai perawat gigi itu core handy dentistry, kita asistennya dokter gigi. Dan untuk di Puskesmas Ulapace kebetulan kita tidak mempunyai dokter gigi, dan di sini yang berperan adalah perawat giginya. Sementara di zaman COVID ini, jadi kita hanya bisa melakukan di Puskesmas Ulapace ini khususnya yaitu untuk pengobatan saja, pengobatan yang sangat mendesak darurat atau seperti contohnya pembengkakan gusi, dan itu kami tidak melakukan tindakan. Kenapa? Karena kita di sini APBD kita belum lengkap, dan jika pun ada pasien yang membutuhkan dengan keadaan darurat kita harus menuruti protokol kesehatannya. Jadi mungkin ada yang bisa ditambahkan, kalian? Jangan lupa sih steril tetap. Iya. Sudah ada sebelum melakukan kita tetap ada steril. Yang agak susah kan. Ini kita melakukan pengobatan. Ada tindakan-tindakan yang boleh dilakukan yang berbentuk urgent gigi, itu yang giginya. Ada nggak nasihat untuk masyarakat khususnya orang awam untuk gimana cara memelihara gigi, apalagi kan di musim COVID-19 ini nggak selalu semua pasien gigi tertangani ya, kan katanya untuk yang lagi sakit urgent. Nah, gimana nih nasihatnya, anjurannya sih seperti biasa, kita biasakan untuk sikat gigi minimal 2 kali sehari sesudah makan pagi dan sebelum tidur malam, dan usahakanlah perbanyak makan buah dan sayuran. Ya, itu aja, sangat simpel sih sebenarnya kalau soal gigi ya, perawatan gigi. Terus apalagi ya, ini nih mungkin ada adik-adik yang dari tamatan SMP mungkin cocok mau ke bidang gigi, ada gak nasihat dari adik-adik yang mau pengen ke jurusan keperawatan gigi? Sekali generasi sih boleh, jika mereka berminat dan punya kemauan, ya tidak salahnya sih kalau mau, tergantung keinginan mereka giginya ke arah mana kan. Boleh juga untuk meneruskan. Ada tips-tipsnya nggak supaya kalau lagi menempuh kuliah perawat gigi bisa berhasil seperti kalian, bisa lulus ujung-ujungnya hasil memuaskan, apalagi kalian tamatannya kan dari negeri. Alhamdulillah ya Kak. Kalau saya dengar kalau yang namanya dari negeri kan istilahnya masuk itu universitasnya khusus untuk orang yang pintar-pintar atau nilai IPK-nya, nilai NEM-nya itu bagus pas tes lulus. Nah, itu ada nggak kiat-kiatnya untuk supaya adik-adik yang tamat SMA yang punya keinginan kuat untuk jadi perawat gigi? Kalau untuk Sumsel ya, sepertinya cuma satu untuk kuliah jurusan, satu jurusan kuliah keperawatan gigi di Palembang, dan itu pun persaingan juga sangat ketat karena lumayan banyak peminat, cuma diterima sebanyak 40 orang dalam 1 tahun. Dan kalau memang ada adik-adik atau
junior di bawah kita yang mau juga ikut berperan seperti kita di sini, boleh dong terapkan seperti belajar yang rajin, terus banyak cari pengetahuan, ya sering-sering buka situs yang bermanfaat agar kita bisa lebih paham dan pengalaman mengenai belajar yang mana di dalam persaingan gitu. Jadi kalau untuk khusus di Kota Palembang, universitas swastanya nggak ada, Nggak ada. yang negeri. Ya. Kalau di luar dari Palembang ada yang tahu nggak? Ada, Lampung ada. Jambi Swasta dan negeri ada? nggak ada, negeri, rata-rata negeri. Ya. Rata-rata tingkatan stratanya D3 ya? D3. Adakah S1 perawat gigi? Ada D4 sekarang S1. Ada D4 sekarang S1 di Jogja. Oh gitu. Udah, terima kasih kita wawancara hari ini. Hai guys, terima kasih telah menonton wawancara kita hari ini. Saya harap informasi yang diberikan oleh kakak-kakak yang cantik ini bisa berguna bagi kalian semua. See you next time. Bye. Bye.